Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Indasari, biasa disapa dengan Sari. Saya mahasiswi Institut Ibu Profesional Batch 8 yang sedang mengikuti kelas matrikulasi. Kali ini saya diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman dan berbagi ilmu. Karena di salah satu karakter moral ibu profesional adalah sharing is caring, di mana dengan kita berbagi, kita bisa memberi dampak positif untuk orang lain. Topik yang saya ambil pada kali ini adalah sustainable living, di mana sejak tahun 2018 saya sudah menerapkan hidup minim sampah. Semenjak saya menerapkan gaya hidup minim sampah, sekarang saya sedikit sekali membuang sampah di depan rumah yang biasanya diangkut oleh petugas kebersihan. Mau tahu kan bagaimana caranya? Sebelum itu, kita perlu tahu dulu apa itu sampah. Saya punya contoh. Ketika kita memakan sebuah snack, yang kita makan isinya bukan. Nah, yang tersisa adalah bungkusnya. Jadi, sampah itu adalah sisa konsumsi manusia setelah kita menggunakan suatu benda atau barang. Kapan sampah itu ada? Sampah itu ada setelah adanya proses konsumsi. Lalu, siapa sebenarnya yang menghasilkan sampah? Bukankah kita yang setiap hari menghasilkan sampah? Lalu siapa yang harusnya bertanggung jawab terhadap sampah-sampah ini? Nah, sebenarnya bukan petugas kebersihan, namun diri kita sendiri yang harus bertanggung jawab. Karena sampahku adalah tanggung jawabku. Kemana perginya sampah-sampah ini? Jadi, sampah itu hanya berpindah tempat dari hulu ke hilir. Sampah itu bisa berasal dari rumah, dari kantor, dari sekolah, maupun bisa dari acara. Sampah-sampah ini kemudian diangkut oleh petugas kebersihan, lalu ditampung di tempat pembuangan sampah, kemudian diangkut lagi oleh truk kebersihan, dan berakhir di tempat pembuangan akhir. Di tempat pembuangan akhir, sampah-sampah itu hanya menumpuk begitu saja. Bagaimana ketika hujan turun, bercampur dengan sampah-sampah itu, pasti menimbulkan bau yang tidak sedap. Belum lagi air lindi yang dihasilkan pasti akan mencemari air tanah kita. Bagaimana keadaan sampah-sampah yang ada di Indonesia sekarang ini? Sebenarnya Indonesia itu sudah darurat sampah, karena Indonesia itu menjadi nomor 2 penyumbang sampah lautan terbesar di dunia. Belum lagi masuk 5 besar penyumbang sampah makanan, masuk 10 besar penyumbang sampah elektronik. Hal ini dikarenakan kita tidak mengontrol pola konsumsi kita sendiri. Lalu, sampah-sampah kita yang tidak tertampung oleh TPA perginya kemana? Ada yang tertiup angin, dan ada yang berakhir di sungai, bahkan ada yang sampai ke laut. Nah, bisa dibayangkan makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Kemarin, kita sempat melihat berita bahwa ada paus yang mati karena kebanyakan makan sampah. Jadi sebenarnya di lautan itu rasio antara ikan dan sampah itu 1:1. Bukankah
dengan kita melihat berita itu, kita sudah menzolimi makhluk lain. Setelah kita tahu ada apa dengan sampah, bagaimana perjalanan sampah itu, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah dengan cara 3A. Cegah, pilah, olah. 3A ini digagaskan oleh Ibu Dian Kusumawardani, penulis buku Menuju Rumah Minim Sampah. Yang pertama adalah cegah. Kita seminim mungkin mengurangi benda atau barang yang bisa berpotensi menjadi sampah. Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah dengan membawa kantong belanja sendiri. Kita bisa juga membawa botol minum sendiri dan tidak membeli air minum dalam kemasan. Kita bisa mengganti tisu dengan sapu tangan kain. Ketika kita membeli makanan maupun membeli snack, kita bisa membawa wadah sendiri. Kalau kita membeli makanan dalam kemasan, otomatis menghasilkan plastik kan. Nah, sebenarnya plastik-plastik itu nantinya akan berubah menjadi namanya mikroplastik. Jadi mikroplastik itu adalah kepingan-kepingan plastik yang berukuran sangat kecil yang hanya bisa dilihat oleh mikroskop. Kalau mikroplastik ini termakan oleh ikan, nah dan ikan itu kita makan, otomatis di dalam tubuh kita ada yang namanya mikroplastik. Dan pasti menyebabkan penyakit bagi tubuh kita. Salah satu LSM bernama Ekoton itu pernah meneliti di dalam feses manusia ada kandungan mikroplastik. Kita bisa menghindari yang namanya styrofoam. Tahu kan, bahan styrofoam itu bahan yang sulit terurai. Bisa juga kita mengatakan tidak untuk sedotan plastik. Kita bisa menggantinya dengan sedotan yang lebih ramah lingkungan. Untuk anak-anak kita bisa mengganti popok sekali pakai dengan klodi. Sebagai perempuan, kita bisa mengganti pembalut sekali pakai dengan pembalut kain ataupun kita bisa menggunakan yang namanya menskap. Nah, yang kedua adalah pilah. Pilah berdasarkan kategorinya. Sederhananya kita bisa memilah dengan antara organik dan anorganik. Sampah organik adalah sampah basah yang berasal dari kulit buah, sisa potongan sayur, sisa makanan, duri ikan, kemudian tulang sapi ataupun tulang ayam. Dan untuk sampah anorganik bisa dipisahkan lagi menjadi botol sendiri, kertas, kemudian sampah B3. Yang ketiga adalah olah. Kita bisa mengolah sampah dengan tepat agar tidak menjadi masalah. Yang bisa kita lakukan adalah dengan cara mengompos untuk sampah yang organik. Banyak sekali komposter yang bisa kita gunakan. Bisa komposter ember, komposter gerabah, bisa takakura, kemudian bisa komposter tong biru, dan masih banyak lain. Dengan kita mengompos, setidaknya kita bisa mengurangi jumlah sampah yang ada di TPA. Dan juga kita bisa mengembalikan nutrisi tanah. Saya juga mengolah kulit telur untuk dijadikan pupuk, mengolah minyak jelantah menjadi sabun cuci dan lilin, kulit jeruk, kulit nanas. Biasanya saya jadikan ekoenzim. Jadi manfaatnya banyak sekali. Biasanya saya gunakan untuk ngepel lantai, kemudian membersihkan kamar mandi, membersihkan toilet, menjadi pengharum pakaian. Untuk sampah anorganik kan ada dua, sampah yang bisa didaur ulang dan sampah B3. Biasanya sampah-sampah ini saya setorkan ke bank sampah yang ada di kota saya. Dan untuk sampah residu seperti saset makanan ringan, kemudian plastik, itu biasanya saya jadikan yang namanya ekobrik. Hidup minim sampah, jangan terobsesi pada hasil. Jadikan ini sebuah proses kesadaran yang menyenangkan.